Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini merupakan salah satu kantong penduduk miskin di utara Jakarta. Tim Indep menyambangi wilayah padat penduduk di RT 01 RW 08, Kelurahan Sungai Bambu, pertengahan Juni lalu. Di sini ada 220 jiwa yang masuk kategori miskin. Abdul Rahim adalah ketua rukun tetangga di sini. Dia tahu denyut nadi kehidupan ekonomi dan sosial warganya. Gara-gara wabah COVID-19, jumlah penduduk miskin di wilayahnya melonjak 20%-an. Ini angka prediksi loh dan bukan angka absolut. Ya sebenarnya sih di RT 01 ini bukan padat lagi, udah kumuh. Sebelum COVID ini sih 40% yang banyak kemiskinan. Pas selama COVID ini hampir 60%. Hendrik Latumena adalah satu di antara warga di RT 01 yang masuk kategori miskin. Hendrik, tulang punggung keluarganya yang terdiri atas istri dan 2 anak serta ibu dan 2 adiknya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Hendrik bekerja di tempat pembuangan sampah di Sungai Bambu. Dari TPS pun kita kan nggak digaji, itu pun kita membantu untuk warga yang buang sampah, kita bantu terbalikan, ngerapikan biar sampah itu nggak berantakan. Ada yang ngasih 2.000, 3.000 ya kita terima itu. Kalau lagi beruntung, dalam sebulan Hendrik rata-rata mendapat penghasilan 3 juta rupiah. Penghasilan segitu tidak cukup untuk menghidupi 7 orang anggota keluarganya. Kalau dibagi rata, 1 orang hanya kebagian 400.000 sekian. Ini jauh di bawah indikator kemiskinan Jakarta, di mana pengeluaran per kapita sebesar Rp663.335 per bulan. Ya, cukup tidak cukup, boleh bilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi ya kita ya selalu ya berusaha, istilahnya ya bersyukur aja lah. Pengeluarannya justru lebih daripada pemasukannya itu. Dampak COVID-19 memukul banyak sektor. Orang kecil seperti Hendrik tidak bisa sendirian menyelesaikan masalah hidupnya. Di masa COVID-19, Hendrik mengandalkan bantuan sosial untuk menyambung hidup. Harapan Hendrik yang berKTP Jakarta ini tidak muluk. Ia hanya ingin mendapat akses pada pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan lah yang lebih dibutuhkan. Karena tetap saja walaupun ada sembako kan tetap kita harus membeli minyaknya. Itu kan pakai biaya. Gasnya. Dari Jakarta Utara, kami bergeser ke barat. Tepatnya ke RW 3 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Grogol. RW 3 Palmerah dihuni 7.000-an jiwa. Seberapa parah dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian warga setempat? Kalau di RW 3 ini yang terdampak yang terutama itu yang kerja di restoran. Kalau yang di restoran mungkin satu RW itu sekitar 50-an orang lah yang restoran. Tapi kalau ojol mungkin sekitar 100-an ojol itu satu RW ya. Salah satu warga Nur Hadi yang terimbas COVID-19 adalah Ginah Partinah. Perempuan lanjut usia ini tinggal di Palmerah sejak tahun 1983 silam. Partinah mengandalkan uang sewa warung miliknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Harga sewa warungnya sebenarnya 12 juta rupiah per tahun. Di masa normal, Partinah gampang menagih cicilan uang sewa. Tapi sejak COVID menerjang negeri kita, keadaan berubah. Pemasukan dari cicilan sewa warung menjadi seret. Penghasilan dari uang sewa warung bukan untuk nenek Partinah sendiri. Masih ada anak, menantu, dan seorang cucu yang tinggal bersamanya. Aslinya per tahun ya, cuman begitu saya butuh uang sewaktu-waktu, saya minta gitu aja, atau kasbon gitu. Di masa normal, nenek Partinah juga bergantung dari pemberian anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi sekarang kiriman dari anaknya tidak mengalir lagi. Jadi yang biasa sebulan ngasih 50 atau 100, sempat 2 bulan ini libur. Karena mereka juga yang biasa kerja diliburkan.
Warga seperti Nenek Partinah juga menerima bantuan sosial. Sejak masa pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, Nenek Partinah telah menerima 3 kali paket bantuan sosial. Tapi dengan anggota keluarganya yang tidak sedikit, bantuan itu belum menjawab kebutuhan hidup keluarga Nenek Partinah. Hendrik dan Partinah adalah 2 orang dari 360 ribuan penduduk miskin ber-KTP DKI Jakarta yang terbelit kemiskinan. Mereka sudah miskin sebelum pandemi dan semakin miskin setelah penyakit yang belum ditemukan vaksinnya ini merebak. Tambahan kemiskinan tadi bisa terjadi karena 2 hal. Pertama adalah karena masyarakat kehilangan pekerjaan mereka dan karena itu mereka juga kehilangan pendapatan mereka. Nah, yang kedua adalah mengembalikan lagi sumber pendapatan mereka. Mereka bisa bekerja kembali dan mereka bisa dapat penghasilan kembali. Pada September lalu, data yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS cukuplah membuat pemerintah menepuk dada. Saat itu, tingkat kemiskinan di tanah air tinggal 9,22%. Waktu itu, batas atau indikator kemiskinan adalah mereka yang pengeluarannya kurang dari Rp440.538 per kapita per bulan. Tapi kinerja tadi diprediksi melorot karena negeri kita dihantam COVID-19. Dan inilah prediksi sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Kementerian Koordinator PMK bahkan menaksir jumlah penduduk miskin bakal meroket menjadi 50 jutaan jiwa. Jadi di samping miskin lama, sekarang menjadi miskin baru, misbar. Nah, banyak miskin baru, berarti kita akan kembali ke situasi 2011, kita turun lagi, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Apa yang dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tadi merupakan kenyataan yang ada di sekitar kita, termasuk di metropolitan Jakarta. Muklisin, warga Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini contohnya. Sudah 3 bulan terakhir, Muklisin dirumahkan dari tempatnya bekerja. Awalnya, ia bekerja di sebuah toko baju anak yang berada di pusat perbelanjaan kawasan Mangga 2. Sampai April saja, ada 323 ribuan pekerja yang mengadu nasib di Jakarta dirumahkan dan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau untuk saya sih pribadi benar-benar total, nggak ada penghasilan. Waktu dari bulan 2 ke bulan 4 sih masih ada bantuan dari bos sampai bulan 3. Bulan 3 ke sini ya udah nggak ada bantuan lagi. Ketika keadaan masih baik-baik saja, saban bulan Muklisin membawa pulang 3 jutaan rupiah. Penghasilan segitu cukup untuk menghidupi istri dan seorang anaknya. Belum lagi ada pemasukan tambahan dari sang istri yang punya keahlian menjahit serta kiriman dari anaknya. Itu dulu. Sekarang keadaan berubah 180 derajat. Ya dicukup-cukupin. Yang paling besar ya motor. Motor saya sebulannya 1.500.000-an. 1 bulan. Ya listrik sama air ya habislah 200-an lebih. Ya sembako-sembako ya kurang lebih. Ya 2 juta lebih sebulan pengeluaran. Tanpa penghasilan, Muklisin harus ekstra hemat agar tabungannya cukup untuk menyambung hidup. Apalagi meski PSBB di Jakarta telah dilonggarkan, Muklisin belum mendapat panggilan untuk kerja kembali dari toko baju anak yang sebelum ini mempekerjakannya. Kalau sebelum corona kan kita ada aja makan yang kadang-kadang minggu ini bisa, oh ya pengen makan enak, bisa enak. Nah kalau sekarang ini ya benar-benar dipres, ya sekirit mungkin. Nah sekarang buru-buru nyimpan. Kadang-kadang kita sakit aja, aturan mau ke rumah sakit ya paling berobat, ya paling di toko obat aja. Jumlah penduduk miskin baru atau istilah Wapres Ma'ruf Amin misbar diperkirakan bertambah. Bank Dunia menyebut jumlahnya bakal naik menjadi 5,6 juta hingga 9,6 juta jiwa. Karena itu, pemerintah harus bersiap mulai dari skenario berat hingga super berat. Skenario pertama, ya skenario berat kami buat begitu, dengan menggunakan skenario berat ini jumlah penduduk
miskin kita bertambah 5,1 juta orang. Gitu. Nah, dengan skenario lebih berat, jumlah penduduk miskin kita bertambah 8,2 juta orang. Dan dengan skenario sangat berat, jumlah penduduk miskin kita bertambah 12,2 juta orang. Dan inilah tambahan penduduk miskin. Kalau saya boleh mengatakan, situasi kita sekarang ini lebih dekat dengan skenario yang kedua, yaitu skenario lebih berat. Jadi kira-kira tambahannya adalah sekitar 8,2 juta orang. Ibu kota tak hanya dihuni penduduk miskin seperti Hendrik, Partinah, atau Muklisin yang ber-KTP DKI Jakarta. Metropolitan ini bak gula yang mengundang semut untuk datang. Tahun 2019 misalnya, ada 37 ribuan pendatang dari berbagai daerah masuk Jakarta. Yang punya keahlian eksis, tapi sebagian lain bermodal nekat. Alhasil, di antara mereka hidup pas-pasan, bahkan kekurangan. Lingkaran kemiskinan jadi sulit diputus. Iam adalah salah satu pendatang di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sudah 5 tahunan warga Tasikmalaya, Jawa Barat ini ikut suami mencari sesuap nasi di Jakarta. Iam, suami dan kedua anaknya tinggal di kontrakan berukuran 3 kali 5 meter. Pandemi COVID-19 adalah masa yang berat buat Iam dan keluarga. Pasalnya, suami Iam dirumahkan sejak akhir bulan Februari lalu. Mulanya, suami Iam bekerja di toko peralatan olahraga tidak jauh dari kontrakannya. Merasa miris lah, soalnya merasa tertekan keadaan. Udah jangankan buat pulang gitu ya, buat di sini juga pas-pasan, buat bayar kontrakan, buat makan, buat susu anak. Sebelum di PHK, suami Iam dapat membawa pulang 100 hingga 150 ribu rupiah per hari. Dalam sebulan, paling besar dia meraup penghasilan 4,5 juta rupiah. Penghasilan segitu digunakan untuk membiayai keluarganya di Jakarta dan 2 anggota keluarganya yang berada di Tasikmalaya. Berhenti tuh di PHK, ya sana tokonya juga tutup. Udah dari bulan 2 tuh, berhentinya akhir bulan. Saya belum bayar ini, udah dimaklumin mungkin sama yang punya, yang sana. Lalu bagaimana cara Iam dan keluarganya bertahan hidup selama pandemi? Saya semenjak corona saya ngerikin orang seada-adanya aja, ngerikin ini. Alhamdulillah aja, kalau tetangga ini punya minyak bekas, saya kasih aja gitu. Pada yang ngasih tetangga nasi basi kan jemur di atas, gitu dikipasin. Alhamdulillah kebaikan tetangga. Hanya saya kekuatannya saya berdoa. Dan ini tidak enaknya menjadi pendatang dan tidak punya KTP Jakarta. Iam mengaku tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial manapun, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hanya karena kebaikan hati ketua rukun warga dan tetangganya, Iam pernah mencicipi bantuan sosial yang dibagikan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial. Mengapa warga pendatang seperti Iam tidak bisa mengakses bantuan sosial? Padahal Iam termasuk warga terdampak yang membutuhkan kehadiran negara. Ini acuan itu datanya itu dari data terpadu kesejahteraan sosial, Mbak. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial ini bukan Kementerian Sosial yang melakukan pendataan nih, Mbak ya. Data terpadu kesejahteraan sosial itu datanya disuplai dari kabupaten dan kota ya. Jadi Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota yang menyampaikan. Pemprov DKI Jakarta mengklaim bantuan sembako juga diberikan kepada warga miskin yang tidak punya KTP Jakarta. Selama pandemi COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan untuk 2,4 juta kepala keluarga. Secara umum ya, artinya sedang pada saat situasi biasa gitu ya, program-program pemerintah itu, terutama pemerintah daerah, itu biasanya hanya diberikan kepada yang ber-KTP DKI saja. Tetapi dari pemerintah pusat ini sudah menyampaikan, bicara bansos ini kita sudah tidak mengenal lagi seperti itu kita tidak melihat KTP lagi. Contoh, seperti kemarin ada program bagaimana kita mencegah orang untuk mudik misalnya, agar penyebaran virus tidak kemudian semakin melebar. Jadi kita juga bekerja sama dengan pemerintah Jawa Tengah, yang kemudian kita minta lakukan pendataan juga.
Ini harga yang harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski tidak menerapkan lockdown, tapi hanya PSBB, Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan harus merogoh dana hingga 5 triliunan rupiah untuk program bantuan sosial. Ini 1/9 dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020. Dari 2,44 KK tersebut, kita bagi dari 1,3 juta KK-nya itu oleh Kementerian Sosial melalui bantuan presiden yang ada di Kemensos, dan kemudian 1,1 lainnya itu kita berikan melalui anggaran APBD. Bansos diplot sebagai jurus untuk meredam kenaikan jumlah penduduk miskin, dan mereka yang rawan miskin tidak menjadi miskin. Dalam kasus Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengklaim menyalurkan bansos 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk miskin. Apakah penyaluran bansos di Jakarta manjur menahan angka kemiskinan? Memang pendekatan kita pada saat memberikan bantuan sosial tidak per orang, tetapi kita per keluarga. Nah, gambaran di DKI itu ada 3,6 sampai 3,7 kepala keluarga. Dan saat ini kami membantu sudah di posisi 2,4. Pemerintah DKI tentu bersama-sama dengan pemerintah pusat masuk ke dalam bagaimana memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dalam pemberantasan kemiskinan, Jakarta terbilang oke. Tingkat kemiskinan per September 2019 cuma 3,42% dari total penduduk. Ini terdongkrak lantaran meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dari periode September 2018 hingga September 2019. 40% masyarakat berpenghasilan rendah di periode sebelumnya itu menikmati pendapatan sebesar 17,30% dari total pendapatan DKI secara umum. Tapi per September angka itu bergerak menjadi 17,52. Jadi ada penambahan pendapatan masyarakat secara kumulatif yang mengakibatkan daya beli masyarakat itu sedikit bergerak naik di catatan bulan September kami 2019. Tapi sekarang, Pemprov DKI Jakarta menghentikan penyaluran bansos berupa sembako. Yang tersisa cuma bansos dari Kementerian Sosial untuk 1,3 juta kepala keluarga. Di antara mereka adalah penduduk miskin. Yang kita lakukan adalah bagaimana data itu kita mutakhirkan dulu. Kalau ternyata 1,3 untuk keseluruhan mungkin akan diselesaikan Kemensos saja. Jadi pada saat ternyata nambah nih di 1,5 gitu ya, nanti mungkin DKI akan masuk di sisanya. Saat ini APBD kita terkoreksi cukup dalam ya, dari 87,9%, mungkin sampai dengan akhir tahun nanti kita terkoreksi ya bisa jadi hampir 50%. Melihat dampak wabah COVID-19 yang memukul banyak sektor, seharusnya penduduk miskin di Jakarta bertambah. Tapi Jakarta sebagai pusat pemerintah dan pusat ekonomi dan bisnis punya karakter lain. Dalam catatan kami ya, pertama laju inflasi sampai dengan bulan Mei kemarin ya, kalau bisa dikatakan itu relatif terkendali. Mudah-mudahan tidak banyak yang masyarakat rentan miskin menjadi masyarakat miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi DKI sampai dengan triwulan 1 itu masih sekitar 5%-an ya. Jauh di atas rata-rata nasional yang di bawah 3%. Tapi pada triwulan 2 ketika PSBB itu diterapkan, kemungkinan besar memang akan terjadi koreksi yang sangat tajam terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan pada tahun lalu, September 2019, BPS mengatakan adalah 9,22%. Dan tanpa intervensi, kira-kira tingkat kemiskinan itu mencapai 10,63, yaitu naik sekitar hampir 4 juta orang dari 24 ke 28. Kemudian dengan intervensi kita bisa menekan, ada kenaikan tetapi bisa kita tekan di bawah 1 juta.
Itulah optimisme yang diembuskan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR 22 Juni lalu. Intervensi yang dimaksud Suharso adalah bantuan sosial hingga program listrik gratis dan diskon tarif listrik untuk masyarakat miskin. Ini berlaku untuk pelanggan listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Tapi BPS mengingatkan, bansos hanya akan efektif jika penyalurannya tepat sasaran. Bansos yang disebut intervensi oleh Kepala Bappenas merupakan bentuk kehadiran negara. Inilah cara untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak, terutama mereka yang miskin. Ekonom dari Core Indonesia menambahkan, pemerintah seharusnya menggodok solusi jangka panjang untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Nah, maka salah satu yang perlu dilakukan pemerintah di luar pemberian bantuan dan sebagainya adalah membantu distribusi barang itu kembali normal gitu ya. Aktivitas ekonomi kembali berjalan sehingga kemudian mereka-mereka yang punya produk itu bisa laku lagi. Kabar baiknya, Kementerian Sosial akan memperpanjang penyaluran bansos dari Juli hingga Desember mendatang. Tapi besarannya berkurang menjadi Rp300.000 per bulan. Apakah jurus bansos ini bakal meredam kenaikan jumlah penduduk miskin? Seharusnya jawabannya ya, terutama jika penyalurannya tepat sasaran dan data yang digunakan terupdate, bukan data yang asal-asalan.